wajib semua BUMN dan seluruh entitasnya punya sertifikasi SMA. Terbukti di situ bahwa BUMN yang mendapat skor tinggi sekali, sangat tinggi, bahkan saya bilang hampir sempurna gitu ya. Kasus-kasus korupsinya masih banyak. Teman-teman berlomba-lomba untuk terlihat paling bagus, untuk membersihkan air yang bocor di lantai. Tidak pernah dicari, akar masalahnya bocor di atapnya nggak pernah dicari. Korupsi sekarang itu lebih sistemik, Pak. Tidak hanya suap menyuap. Suap menyuap itu transaksional. Saya suap hakim, saya bebas. Tidak. Tapi ada di sana ada persekongkolan. Ada korupsi itu berawal dari kebijakan yang dikondisikan. Teman-teman kejaksaan ataupun penyidik itu mencari mens rea itu atau membuktikan mens rea itu nggak selama. Mens rea seperti apa? Tadi salah satunya adalah dalam konteks niat jahat tadi adalah ketika dia ada motif ekonomi, katakanlah seperti ada suap, sehingga kemudian itu mempengaruhi satu tindakan atau pengambilan keputusan yang merugikan keuangan negara. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi bebas dari rutan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat malam. Tentang ultimum remedium, harusnya bagaimana koordinasi antara kejaksaan ataupun penegak hukum ataupun KPK dengan BPK dengan instrumen lainnya yang dia harusnya mereka duluan gitu loh ya. Jadi mereka dulu melakukan pembinaan. Ya kalau bahasa bisnisnya kami itu ada dari IAA, Ikatan Auditor Internasional, itu namanya three lines model, tiga lapis pertahanan. Nah ini tentang tiga lapis pertahanan ini ada hal yang krusial juga yang menjadi sebenarnya trigger acara ini, tema ini diangkat. Satu kasus di Sumatera, bank pemerintah, saya nggak nyebut merek gitu ya, bank pemerintah BUMN, itu pejabatnya dari cabang sampai ke pusat itu menjadi tersangka karena ya termasuk pejabat manajemen risikonya itu menjadi tersangka karena kreditornya gagal bayar, kredit yang diberikan itu tidak mampu dibayar oleh gagal tagih gitu ya. Ya memang di situ kalau kita menggunakan semata bahwa kerugian negara, ya memang terjadi kerugian negara. Kalau dianggap bahwa uang BUMN itu adalah uang negara, tapi pada faktanya kan seharusnya dilihat dulu bahwa risiko bisnis itu tidak bisa dihindarkan sama sekali. Ada risiko ya. Tadi sudah kita sebut, uang ditaruh di bawah bantal saja bisa dimakan rayap gitu. Itu risiko yang harus dihadapi oleh bank BUMN atau BUMN secara keseluruhan. Nah, kami melihat bahwa penempatan tindakan hukum di sana, ya versi kami ya, agak tidak adil buat mereka. Apalagi sampai ke pejabat kantor pusat yang menangani risiko kredit. Dia harusnya berada di lini 2 nih. Lini 2 itu dia cuma memberikan advisory, memberikan, oh kalau ini kurang baik, kalau ini kurang baik. Artinya bukan membuat keputusan, tapi pada kenyataan juga sampai ke lini 2-nya juga di manajemen risiko kreditnya jadi tersangka juga di kantor pusat. Jadi mohon ada penjelasan dari Chief Postera ataupun Chief Zul nanti terkait dengan bagaimana sih idealnya menempatkan itu. Silahkan. Ya, saya kalau melihat soal ini kan lagi banyak ya kasus-kasus gagal tagih ini ya, di apakah itu di Bank BUMD maupun di Bank BUMN. Jadi sebenarnya kembali lagi Pak Yuliasman. Jadi ketika melihat perkara itu menjadi perkara korupsi, kita lihat bagaimana pengambilan keputusannya. Jadi rangkaian peristiwa ketika keputusan itu diambil. Jadi bukan kita hanya nggak melihat di ujung saja. Di ujung gagal bayar, iya. Tapi kan kita tarik ke belakang. Bagaimana keputusan itu diambil sebelumnya. Itulah yang harusnya didalami oleh penegak hukum. Apakah di dalamnya ada kolusi? Apakah di dalamnya ada kickback? Apakah di dalamnya ada ketidakhati-hatian? Bank menjalankan fungsi KYC, Know Your Customer. Apakah beliau benar-benar sudah dilakukan sebaik-baiknya? Bagaimana ketika debitur tadi portofolionya sudah didalami atau belum? Itu sebenarnya yang dipotret sebenarnya. Ketika itu tidak dijalankan dengan baik, ya menurut saya bisa menjadi pidana. Ketika itu dia apalagi di pengambil keputusan ya, khususnya ya di pengambil keputusan tadi dia tidak menjalankan itu, terlebih lagi ada persekongkolan, ada kickback setelah kredit itu cair, itu selesai sebenarnya urusannya. Tapi mengenai kasus apakah ini di orang yang di lini kedua juga kena,
Saya no komen dulu karena saya harus melihat dulu kasusnya seperti apa, karena saya harus berhati-hati memberikan pendapat soal ini karena kasusnya sedang berjalan katanya. Mungkin silakan lanjut, Chief Zul. Ya. Saya mau mulai dari tadi ada istilah ultimum remedium ya, Pak Iqbal. Ya. Ya memang hukum pidana kan seperti itu. Ya. Cuma yang kemudian jadi salah satu prinsip juga yang lain ada namanya prinsip Hunapia. Ya, nanti ada kaitannya dengan prinsip ultimum. Artinya ada pilihan-pilihan penyelesaian suatu persoalan instrumen hukum ya, yang tersedia untuk digunakan sampai kemudian yang terakhir nih hukum pidana. Kan begitu kan. Jadi hukum pidana lah yang terakhir. Tapi kalau kita memotret proses penegakan hukum yang ada, khususnya yang di kejaksaan lah, saya nggak bicara yang terlalu jauh di luar kejaksaan. Kan sebetulnya sulit, kadang-kadang sulit kita bicara soal penyelesaian administratif jalan, perdata jalan, karena peristiwanya sedemikian rupa entahlah ini kalau mungkin menggunakan istilah sederhana ditutupin atau seperti apa, apakah ini ada kaitannya dengan reputasi perusahaan kalau ini kemudian mencuat, ya kan? Sehingga kemudian kadang-kadang seperti itu. Artinya pertanyaan kemudian bagaimana mungkin kemudian instrumen perdata, instrumen administratif itu berjalan kalau kondisinya seperti itu, kan seperti itu. Nah ini mungkin juga penting menjadi catatan karena kadang-kadang orang bicara soal instrumen administratif perdata ketika penanganan pidana udah berjalan. Ya, contohlah saya nggak mengambil contoh di perkara timah. Ya, sama juga seperti itu. Yang kemudian juga melibatkan salah satu BUMN ya di bidang pertambangan PT Timah. Nah di persidangan ya ini saya bicara praktek peradilan juga muncul isu-isu tentang instrumen pilihan-pilihan penyelesaian persoalan hukumnya di situ, administratif, perdata atau apa. Di perkara itu kemudian kita bisa melihat fakta di persidangan sulit menjalankan mekanisme itu karena semua pihak, ya ada beberapa pihak, khususnya nanti pihak yang harusnya menjalankan fungsi pengawasan, yang menjalankan fungsi pemberian sanksi administratif juga terlibat. Ya mungkin bisa dipahami ya, mas saya. Tapi kira-kira siapa sih yang harusnya di negara ini siapa sih yang harusnya mengkoordinir, memainkan orkestrasi? Ada ada yang atau mengkoordinasikan, ada yang tindakan administratifnya di depan, kemudian kalau nggak administratifnya nggak mempan juga, masih balelo, masih ada niat jahatnya gitu ya, itu baru tindak sama hukum. Itu siapa, pihak mana di Indonesia saat ini yang harusnya mengkoordinasikan itu? Saya mungkin tidak bisa menjelaskan lebih lebih detail karena itu bukan bidang saya. Tapi sebetulnya juga kita bisa berharap penguatan atau mengoptimalkan fungsi manajemen risiko misalnya di BUMN itu. Ya kan? Karena itu juga penting untuk memberikan mendeteksi dini kira-kira kalau ada pelanggaran dan itu mestinya berjalan, ya kan? Karena kalau fungsi itu kemudian berjalan, saya kira praktek yang katakanlah kalau dalam pengolahan BUMN itu menggunakan istilah fraud itu bisa dicegah. Pencegahannya mungkin dari situ. Nah, kami juga ingin menyampaikan sebetulnya dalam kerangka penegakan hukum pidana, khususnya di kejaksaan, mungkin di KPK juga sudah melakukan hal seperti itu. Maka kita juga tetap memberikan ruang perbaikan tata kelola yang memang pada akhirnya kan memang berbasis case building yang ada. Artinya identifikasi penyimpangannya kadang-kadang dari proses pidana itu yang menjadi dasar untuk perbaikan tata kelolanya ke depannya. Itu kan. Nah, itu barangkali catatan-catatan yang penting. Nah, saya ingin menanggapi sedikit soal mengenai business judgment rule. Teman-teman dalam konteks pengolahan BUMN sebetulnya sudah ada prinsip ini. Meskipun prinsip ini sebetulnya ada pada rejim perdata yang kemudian bisa ditarik. Karena mau tidak mau ini menjadi salah satu patokan atau pendekatan menilai adanya kesalahan di situ atau tidak. Karena karakteristik dari pengolahan BUMN seperti itu, atau perseroan seperti itu. Nah, kalau kita melihat literatur atau doktrin yang ada, sebetulnya udah banyak gitu ya. Teman-teman udah bisa bisa mendapatkan satu bentuk bagaimana sih konsep business judgment rule itu. Nah, meskipun pada akhirnya ya udah kita dari sekian banyak pandangan pendapat kita lihat saja yang sudah dilembagakan di pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan.
Ada 5 tadi yang disampaikan Bang Aulia tadi, yaitu 1, tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian, kemudian dilaksanakan berdasarkan itikat baik, ya, istilahnya good faith, kemudian prinsip kehati-hatian, yang ketiga tidak ada benturan kepentingan, ya, ada mitigasi risiko yang dijalankan. Nah, sekarang kita bandingkan ketika teman-teman penegak hukum, ya, mengungkap suatu fakta berdasarkan bukti yang menurut hukum, ya kan sebetulnya kalau kita melihat ketika unsur-unsur di pasal 2 sekarang yang pasal 603 atau pasal 3 yang sekarang menjadi 604 di KUHP, ketika semua unsur itu terpenuhi, maka sebetulnya tidak ada lagi isu atau kita tidak bicara lagi soal business judgment rule. Karena apa? Semua prinsipnya kan sejalan. Ketika bicara di business judgment rule itu harus tidak dilakukan berdasarkan kesalahan atau tidak melawan hukum, maka sebetulnya dalam proses pembuktian di penyidikan, ya kita bisa buktikan sebaliknya, kan itu perannya. Jadi sebetulnya gugur dengan sendirinya, ya, business judgment rule itu ketika unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi di pasal 603 atau 604 itu sebetulnya bisa dibuktikan. Cuma memang yang tadi itu pembahasan mengenai mens rea. Nah, mens rea ini yang kemudian menjadi sebetulnya batasannya gimana sih? Apa yang menjadi patokan kita? Nah, lagi-lagi saya mengatakan di pasal 36 KUHP itu sebetulnya prinsipnya prinsip pertanggungjawaban pidana yang sama. Ada actus serius, ada mens rea. Ya, mens rea ini kemudian dirumuskan normanya menjadi ada unsur sengaja atau kelalaian. Nah, kelalaian ini di KUHP memang disebutkan harus diatur dalam undang-undang tindak pidana yang kemudian kealpaan itu baru bisa dipidana. Ya. Nah, kesengajaan tadi yang kemudian ini yang menjadi perdebatan kita. Ya. Sementara dan sejauh ini, ya, konstruksi pembuktian terhadap kesengajaan itu tadi, Bang, ya, dan kausalitas itu. Artinya memang dalam kondisi tertentu, ya, pembuktian penegakan hukum tidak selalu harus ada kickback, misalnya ada suap, ada benturan, tapi kemudian perbuatannya itu dalam konteks sengaja, itu kemudian ada kesadaran dalam konteks bisa kepastian, ya, ada kesadaran dalam konteks kemungkinan. Nah, maka kita juga melihat, ya, di beberapa praktek sebetulnya pengambilan keputusan, ya, oleh teman-teman, terlihat, ya, tadi pengungkapan disampaikan Pak Oleh, kita kan mengkonstruksi suatu pembuktian perkara berdasarkan peristiwanya secara utuh, ya. Ya, karena kita tidak bisa melihat langsung bahwa ini pengambilan keputusan benar atau tidak. Ya, kita akan menilai sejauh mana apakah kajiannya dilakukan misalnya sebagai bentuk pelaksanaan dari asas GCG-nya misalnya, kan, ya kan. Di situ kan ada akuntabilitas dan seterusnya. Dan kadang-kadang juga ini mungkin sekedar mengingatkan bagi teman-teman. Kadang-kadang juga kita lihat di beberapa praktek penegakan hukum, ya, analisa, ya, atau due diligence-nya sudah dilakukan, tapi kemudian itu juga diabaikan. Nah, ini penting dalam konteks kita bicara BJR, karena ketika Anda bicara soal BJR, tapi prinsip-prinsip BJR dalam pelaksanaan konkretnya itu tidak dilaksanakan. Itu tambahannya, Bang Yosman. Terima kasih, Chief Zul, untuk penjelasannya yang sudah sangat clear, ya. Kali ini kita akan lanjut pertanyaan kita kepada Chief Fajar dari co-founder INCRA, Indonesian Continuity and Resilience Association, tentang bagaimana seharusnya governance, risk and compliance bisa mengatasi atau bisa menjadi solusi bagi sektor publik, pemerintahan ataupun BUMN supaya kita tidak terjebak pada mengatasi air yang tertumpah di lantai, tapi kita tidak pernah periksa atap yang bocornya di mana, gitu, ya. Ya, silakan, Chief. Baik, terima kasih Chief Yul. Jadi tadi sudah disampaikan juga, ya, oleh Chief Zulkifli dan Chief Alia bagaimana pemberantasan itu dilakukan. Pemberantasan sendiri kalau menurut saya dalam suatu bisnis itu hampir tidak mungkin. Memberantas korupsi menjadi zero itu nggak mungkin, ya. Karena pada dasarnya saat bisnis itu sendiri berdiri, di situ sudah ada muncul potensi bersamaan dengan berdirinya bisnis itu sendiri. Entah itu BUMN ataupun bahkan di lembaga, ya. Bahkan kalau kita runut sebenarnya organisasi yang terkait dengan kasus korupsi ini yang terbesar itu memang di swasta, ya.
sebagai pihak yang memberi atau sekaligus juga menerima. Cuman kalau di swasta mungkin kita tidak terlalu concern ya, kecuali mereka sebagai pemberi. Yang kedua, itu bukan BUMN sebetulnya, tetapi justru di DPR, ya, sebagai pihak yang kita pikir tidak pernah berurusan dengan eksekutif atau uang secara langsung. Ya. Yang ketiga baru itu ada di BUMN. Nah, jadi kalau kita melihat secara environment dari lingkup korupsi itu sendiri, saya tadi juga sambil mendengarkan, saya juga baru menangkap sebetulnya bahwa teman-teman penegak hukum, ya, maaf ini bukan ini ya, sama sekali tidak bisa yang namanya memberantas korupsi. Karena apa? Korupsinya sudah terjadi. Yang diberantas itu lebih banyak koruptornya, kalau saya izin ya, karena kejadiannya sudah, tinggal pembuktiannya. Yang membuktikan ini kejadiannya siapa, bagaimana, yang disebut oleh Chief Jul barusan, ya. Apakah memang penyebabnya akhirnya ditutup? Nah, ini dalam konteks bisnis yang tadi saya sampaikan, ya. Sudah selalu ada aspek yang namanya kerugian muncul. Tadi meskipun ada judgment rule gitu ya, judgment rule sendiri di dalam kenyataannya itu amat sangat bisa diperdebatkan per masing-masing isiannya, ya. Karena kesalahan atau kelalaian, ya, karena seringkali pimpinan bisa saja langsung menyalahkan kondisi di luar, kondisi anak buah, ya, ini akan nanti sangat terkait dengan yang namanya akuntabilitas. Kalau di dalam governance atau tata kelola perusahaan yang baik, itu kita bicara tentang accountability. Accountability itu adalah kewenangan, ya, kewenangan untuk melakukan sesuatu yang seringkali kewenangan ini juga dilimpahkan ke bawah tanpa melalui prosedur yang jelas, ya. Sehingga ya muncul istilah-istilah yang di bawah bilang kita disuruh oleh atasan kok. Ada suratnya enggak? Enggak ada, perintahnya langsung. Nah, secara akuntabilitas, secara hukum mungkin ya, membuktikan hal ini pasti akan menjadi sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Dan itu kan terjadi ya antara gubernur dengan yang di bawah, antara pimpinan dengan stafnya. Mereka bilang saya nggak tahu menau karena itu saya tidak terlibat. Tapi pada kenyataannya ini yang perlu dibuktikan, ya. Kemudian yang kedua dalam business judgment rule itu juga sebenarnya sulit dibuktikan. Itikat baik, betul ya. Itikat baik tidak pernah bisa dibuktikan. Yang dibuktikan adalah apa yang terjadi, ya. Nah, itikat dengan kehati-hatian ini juga sangat sulit. Sehingga kalau saya melihat dari diskusi tadi ya, itu sangat jelas bahwa saya sebut penurunan korupsi ini hanya bisa dilakukan dari dalam. Ya, tadi teman-teman juga menyebutkan ya, salah satunya adalah GRC. GRC ini apa sih? Yang pertama adalah governance, tata kelola perusahaan yang baik. Tapi apakah aturan tentang GRC ini akan memastikan perusahaan tidak ada lagi korupsi? GRC itu mengatur ya, dalam governance itu diatur ya, ada komisaris dalam perusahaan bentuk dual tiers. Yang single tiers pun sebenarnya ada direktur pengawas, ada internal audit, ada eksekutif, ada pelaksana, ya. Tapi apakah dengan dijalankan GRC, mungkin kita masih ingat tahun 2022 itu masih ada penilaian tentang good corporate governance, terutama di BUMN, ya. Terbukti di situ bahwa BUMN yang mendapat skor tinggi sekali, sangat tinggi, bahkan saya bilang hampir sempurna gitu ya. Kasus-kasus korupsinya masih banyak, ya. Nah, ini yang kemudian harusnya memang didukung lagi dengan yang namanya aspek risiko. Risiko itu selalu bicaranya potensi ke depan. Ini banyak yang bicara tentang risiko korupsi, tapi sebenarnya risiko korupsinya sudah kejadian. Sebenarnya itu bukan risiko korupsi, itu sudah event korupsi, apalagi sudah sampai di penegak hukum gitu ya. Nah, jadi di dalam sendiri risiko ini juga harus melihat bagaimana dari akuntabilitas kewenangan yang dia miliki, sejauh apa dia bisa mempengaruhi, ya. Dan bahkan tadi kalau Chief Yul bilang rumah yang lama itu muncul bocor. Yang masalah Chief Yul adalah rumah itu didesain dengan selang yang memang bocornya ke tempat tertentu. Ya.
Ya maaf, ini memang sudah ada dan itu berjalan cukup lama, bahkan itu bukan bocor lagi, selangnya, pipanya tuh gede gitu yang nyalurnya ke sana.